Hola, teman-teman penikmat film. Pernah kebayang nggak kalau mimpi buruk yang kamu alami bisa ngebunuh kamu beneran? Nah, itu yang coba dimainkan Blumhouse lewat film The Black Phone 2. Sequel yang datang dengan janji lebih kelam, lebih dalam, tapi juga bikin mikir, emang perlu ya sequel ini? Jujur, waktu diumumin bakal ada sequelnya, gue sampai mikir, loh, bukannya The Grabber udah mati? Ini mau dibikin apa lagi filmnya? Prequel? Zombie? Reuni alumni korban? Ternyata bukan. Sequel ini literally bilang, ya udah deh, dia Freddy Krueger aja sekarang. Iya, dia muncul di mimpi, nyerang orang di alam bawah sadar. Kedengarannya absurd sedikit, tapi surprisingly lumayan seru juga. Pertanyaannya, apakah sequelnya ini sukses mempertahankan teror dari film sebelumnya, atau malah jadi salah satu contoh kenapa beberapa film seharusnya nggak punya sequel? Oke, buat yang mungkin udah lupa, di film pertama, The Black Phone pertama, kita kenalan sama Vinny, bocah yang diculik The Grabber, pembunuh anak-anak bertopeng menyeramkan. Lewat sebuah telepon hitam misterius, Vinny bisa ngobrol sama roh korban sebelumnya buat cari cara kabur. Filmnya dapat pujian karena ngeri, tapi juga emosional. Nah, The Black Phone 2 ngambil waktu 3 tahun setelah kejadian itu. Vinny masih dihantui trauma masa lalu, tapi kali ini fokus ceritanya geser ke adiknya Gwen, si gadis kecil yang di film pertama bisa melihat lewat mimpi. Dan ternyata, mimpi Gwen kali ini bukan cuma sekadar penglihatan, karena The Grabber sekarang bisa menyerang lewat mimpi. Yap, kayak Freddy Krueger versi 2020-an. Pas pertama kali lihat trailernya, gue langsung mikir, wait, The Grabber kan udah mati bro. Ini mau diapain lagi ceritanya? Tapi begitu konsepnya muncul bahwa dia bisa menghantui lewat mimpi, gue mulai ngerti arah Blumhouse. Mereka pengen bikin The Grabber jadi icon horor baru. Punya aktor yang kuat Ethan Hawke, desain topeng yang memorable, dan vibe misterius yang bisa dikembangkan. Sama kayak Freddy Krueger, Michael Myers, atau Pennywise, semuanya kan lahir dari konsep sederhana yang diulang-ulang tapi makin gede skalanya. Dan jujur, dari sisi konsep, ini langkah yang cukup berani. Apalagi Scott Derrickson, sutradara Sinister, dan Doctor Strange balik lagi ngarahin filmnya. Dia masih jago banget bikin atmosfer yang creepy tapi elegan. Yang paling gue suka dari The Black Phone 2 itu adalah gimana Derrickson mainin tone-nya. Kelihatan banget tangan dinginnya. Atmosfernya creepy, shot-shotnya rapi, dan tone-nya masih bawa vibe sinister. Gue suka banget bagian sequence mimpi di sini. Pakai efek film 16 mm, suaranya kayak rekaman vinyl rusak, terus pencahayaannya tuh kayak antara nyata sama halu. Bagian itu bener-bener ngena. Kayak lo baru bangun jam 3 pagi dan ngerasa ada yang ngeliatin lo dari pojokan kamar. Itu vibe yang gue rindukan dari film horor lama. Nggak cuma kagetin, tapi beneran ngeresap ke kepala lo. Dan di bagian ini, The Black Phone 2 berhasil banget. Sekarang ceritanya pindah ke kamp musim dingin di tahun 84. Sekarang adiknya Gwen mulai dapat mimpi-mimpi aneh. Ada panggilan dari Black Phone, ada bayangan anak-anak hilang, dan semua petunjuk nunjuk ke kamp musim dingin di pegunungan. Kelihatannya tenang, tapi kita tahu, kalau tempatnya sunyi dan bersalju, pasti ada setannya. Secara visual, film ini cakep banget. Ada gaya Super 8 nostalgia, ada kontras antara dunia nyata dan mimpi yang mulus. Cuma sayangnya ceritanya agak berantakan di tengah. Aturan dunianya berubah-ubah. Awalnya si Grabber cuma bisa nongol di mimpi Gwen, lama-lama dia bisa muncul di dunia nyata juga. Finn juga masih ada, tapi kali ini dia lebih ke karakter pendukung, berjuang melawan trauma masa lalu sambil bantu adiknya. Gue suka banget gimana film ini nunjukin efek psikologis dari kejadian sebelumnya. Jadi bukan cuma jump scare dan darah, tapi juga luka emosional yang belum sembuh. Untungnya, akting para pemain nyelamatin semuanya. Madeleine McGraw sebagai Gwen tampil luar biasa di sini. Dia masih kecil, tapi aktingnya dalam banget. Ada momen di mana dia ngerasa bersalah karena nggak bisa menyelamatkan semua anak yang dia lihat di mimpinya. Dan ekspresinya tuh nyesek banget, men. Dia bener-bener bawa film ini di punggungnya. Anak kecil tapi auranya kuat banget. Ada momen dia nangis, tapi tetap nekat lawan rasa takut, dan lo bener-bener bisa ngerasain beban traumanya. Sementara Ethan Hawke masih jadi mimpi buruk hidup lo. Dia nggak tampil sebanyak film pertama,
Tapi setiap kali nongol, auranya langsung ngebekas. Topeng barunya makin disturbing, dan gaya tubuhnya yang lambat, tapi pasti bikin lo pengen nutup mata tapi nggak bisa. Film ini juga lebih dalam secara emosional. Kalau film pertama soal bertahan hidup di ruang bawah tanah, yang ini tentang gimana trauma nyisa di keluarga. Gimana Vinny dan Gwen masih dihantui masa lalu mereka. Tema keluarga dan rasa bersalahnya cukup dapet, walaupun beberapa dialognya agak kaku dan melodramatik. Yang bikin The Black Phone 2 tetap menarik buat gue adalah temannya. Film ini ngomongin trauma, rasa bersalah, dan hubungan keluarga. Bagaimana luka masa lalu bisa diwariskan, dan gimana satu keluarga berusaha bertahan dari mimpi buruk secara literal dan emosional. Di sini, telepon hitam bukan cuma alat komunikasi sama arwah, tapi simbol trauma yang gak pernah benar-benar mati. Dan itu dalam banget kalau lo pikirin. Sekarang, bagian jujurnya. Apakah sequel ini perlu? Enggak juga. Apakah jelek? Enggak, malah lumayan. Tapi jelas, film ini nggak punya magic yang sama kayak film pertamanya. Yang dulu tuh sederhana tapi efektif, kita ikut deg-degan bareng Vinny, ngerasa terkurung, ngerasa ketakutan bareng dia. Di film kedua, fokusnya nyebar. Mau jadi horor psikologis? Bisa. Mau jadi supernatural thriller? Bisa. Mau jadi Nightmare on Elm Street versi Blumhouse? Bisa banget. Tapi akhirnya kayak pesen pizza topping banyak. Kelihatan seru, tapi bingung mau makan bagian mana dulu. To be fair, Derrickson tetap tahu cara bikin suasana tegang. Bahkan ketika ceritanya agak ngawang, lo tetap betah nonton karena atmosfernya. Dan kredit besar juga buat tim sinematografinya yang bikin dunia mimpi terlihat kayak lukisan kabut. Di sini, telepon hitam bukan cuma alat komunikasi sama arwah, tapi simbol trauma yang gak pernah benar-benar mati. Dan itu dalam banget kalau lo pikirin. Jadi, The Black Phone 2 bukanlah horor revolusioner, tapi juga bukan sequel asal-asalan. Dia punya niat baik, memperluas dunia ceritanya, ngasih sisi baru dari trauma Vinny dan Gwen, dan bikin The Grabber terasa makin ikonik. Kalau Blumhouse bener-bener pengen bikin dia jadi ikon horor baru, ini langkah awal yang cukup kuat. Tapi ya, siap-siap aja. Filmnya lambat di awal, kadang muter-muter di tengah, dan ngerasa lebih dingin dari yang pertama. Gua kasih skor 3,5 dari 5. Masih layak ditonton, terutama kalau lo suka horor atmosferik yang lebih mikir daripada loncat kaget. Dan kalau lo nonton sendirian tengah malam, terus ada telepon rumah bunyi tanpa alasan, ya gua saranin jangan diangkat. Itu tadi obrolan santai kita soal The Black Phone 2. Gimana menurut lo? The Grabber masih bikin lo merinding? Atau udah jadi bahan meme? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo setuju, dan subscribe biar gak ketinggalan review santai tapi pedas dari gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Jadi, kalau malam-malam lo dengar telepon berdering tanpa kabel, ya, jangan diangkat. Bye-bye! Dope. Dope.